sering ngerasa bersalah. Padahal ketika ada penjahat, ya ada penjahat. Ini anak Anda, akhirnya diambil tuh motornya, akhirnya dia juga disiksa. Ada perasaan bersalah karena Anda merasa lemah. Yang bikinnya mengizinkan penjahat itu untuk melakukan itu siapa? Allah. Yang mengizinkan diri Anda untuk lemah siapa? Allah. Yang mengizinkan anak Anda untuk lemah dan tidak bisa membela diri, Allah. Semuanya Allah. Lalu, kenapa Anda ngerasa bersalah ke diri Anda? Ketika tiba-tiba kayak orang yang kita sayangi itu menghilang, misalkan, tiba-tiba nggak perhatian lagi, tiba-tiba nyandung, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba pokoknya tiba-tiba semuanya. Anda ngerasa gagal? Anda ngerasa sendirian? Anda ngerasa ini. Nah ini selama ini, ayo berhenti menghukum diri sendiri. Anda nggak butuh siapapun. Oke? Sampai di sini. Nah saya jawab pertanyaannya sekarang. Tirakat tidak berjalan dan hampir kesurupan. Nah, gitu kan. Distract-nya sampai jadi sedih gara-gara nggak bisa ngasih orang tua dan lain sebagainya. Ginilah teman-teman. Setiap orang yang bertirakat apapun, termasuk amalan apapun, mau sholat, mau Quran, mau puasa, apapun itu, ketika itu belief system Anda mengatakan itu hal yang baik, ya, maka disitulah akan diuji. Siapa yang uji? Bukan Allah. Allah mengizinkan siapapun menguji. Makanya Allah ngasih tahu, jangan katakan dirimu beriman, kan? Maka akan aku uji. Oke? Orang-orang yang beriman tuh yang ngaku, ya Allah, saya mau tobat, biasanya ujiannya juga lebih gede. Gitu. Nah, garis batasnya adalah apapun yang engkau lakukan secara istiqomah, apapun yang amalan yang atau tirakat yang Anda lakukan secara istiqomah, cepat atau lambat itu akan diuji. Termasuk apapun yang Anda miliki akan tetap diuji di tengah-tengah. Oke? Jadi tirakatnya salahkah sampai akhirnya kesurupan? Enggak. Anda suka baca Quran, ada ustadz suka baca Quran, tapi kemudian satu momen dia itu kesurupan beneran. Habis itu dibacakan sama kiainya. Ini terjadi di Singaparna. Kiai besar punya pesantren. Gini, tetap mental sampai nutup telinga, marah dan lain sebagainya. Akhirnya menantunya, karena menantunya itu ngajinya ke saya, dia, Mas bisa minta tolong, ada yang ustadz kesurupan. Nah, kan udah banyak ustadz di sana, udah ada kiai juga. Pak Kiai ada? Ya ada. Ya udah, ngapain saya ke sana gitu. Aslinya saya males aja gitu. Males karena siang waktu itu. Saya itu paling males aktivitas di luar berpanas-panasan ketika siang hari. Maka ya kalau mau bawa ke sini, kalau misalkan enggak, saya nggak mau ke sana. Nah, sebetulnya permasalahan ini kan, Ustadz ini kan ahli agama, ya. Apapun keilmuan Anda, apapun belief system Anda, tirakat Anda apapun itu, apapun yang juga yang duniawi yang kau miliki, cepat atau lambat, itu akan diuji. Kecuali amalan, tirakat, atau duniawi, materi dunia ini tidak akan diuji kalau satu, Anda pakai kolbu belinya, nggak pakai keterburu-buruan. Nanti saya jelasin.
Anda punya ekspektasi ini kan, gini. Saya nanti tirakat pengen melakukan ini. Nah, pasti nanti diuji kok. Karena pasti ada yang namanya ego. Nah, ego Anda inilah yang kemudian semakin kesini didorong untuk berontak. Oke? Akhirnya seperti kayak kesurupan. Bisa difahami. Nah, yang saya lakukan di Singaparna itu, saya cuman bisikin kata-kata mesra kok ke telinganya, karena Ustadz itu pinter banget, alim, karena dia juga sering ketemu sama saya, ngaji sama saya. Yang saya lakukan adalah teori kebalikan, metode terbalik, psikologi terbalik. Karena ini video call, gayanya video call ya itu gini. Panjang nggak mas ini bacanya? Enggak, paling 2 detik gitu. Ditaruh di sini, saya cuma ngomong anjing gitu. Udah, bodoh kamu. Udah, selesai. Pahami, bukan kata-katanya kotor, tapi pahami selama ini dia itu alergi dengan kata-kata yang gitu ya. Makanya saya lakukan itu. Oh ternyata ada yang lebih kejam dari saya ya, gitu. Bisa paham Bu? Bingung ya? Dan saya jelasin lagi. Anda puasa IF, Anda puasa biasa, Senin Kemis, Anda SH, Anda selalu bersedekah, Anda selalu menyayangi anak, maka satu momen orang yang paling Anda sayangi itu orang yang juga Anda akan sakiti. Satu. Atau Anda yang merasa tersakiti. Clear. Anda puasa Senin Kemis, rajin, tapi satu momen nanti Anda akan malas dengan puasa. Bisa paham? Karena sang ustadz tadi itu omongannya nggak pernah ngomong jelek. Maka saya cuma membalik saja. Anjing. Paham? Saya nggak bermaksud untuk ngata-ngatain dia. Tapi saya hanya untuk menyadarkan dia bahwasanya terima, yuk. Gitu. Anda pun sama, ketika nanti self healing, Anda puasa, Senin Kemis rajin, atau ada yang puasa itu puasa Idris, bukan Daud. Kalau Daud selang-seling, kalau puasa Idris full. 1 tahun kecuali hari tasrek, hari yang dilarang, gitu. Cuman berapa hari, 1 tahun kan, gitu. Nah, satu momen Anda akan mengalami itu. Anda selama ini jadi orang baik. Akhirnya Anda bosan untuk jadi orang baik. Aku harus berubah. Aku nggak akan mau disakiti lagi. Aku nggak akan mau diginiin lagi, gitu kan. Bisa Pak? Berarti hal ini wajar kan? Wajar. Contoh, makanya saya juga ngomong ke teman-teman yang pakai brainwave atau yang SH, ketika gagal di tengah jalan, nggak usah nyesel, karena emang itu yang terbaik. Harusnya disenangi, yes, sukses, gitu tak. Misalkan, ternyata anaknya itu mukul Anda, anak Anda mukul Anda tiba-tiba. Yang biasanya baik, suami Anda yang biasanya bager, ternyata nakal, gitu. Sudah maafin dia, terima dia. Dan katakan di sini, biasanya kan seorang ibu selalu ngomong, saya ngerasa gagal jadi seorang ibu. Itu pun kalau sudah deket sama saya, biasanya malah saya bully. Tapi kalau yang masih ada jeda jarak sama saya, sing sabar. Bisa paham teman-teman? Berarti apa yang harus disesali sekarang? Selama ini Anda selalu menghukum diri Anda. Salah saya apa ya Allah? Apalagi itu udah ngerasa benar dia. Padahal semua hal itu ulah Anda. Ayo coba dicek-cek. Anda beli HP pakai ego. Kalau saya beli sesuatu, ketika saya pingin,
Saya nggak menghukum diri, tapi saya memperkenankan, boleh. Pengen beli apa, Jul? Gitu. Saya nanya ke diri saya. Pengen beli itu tuh cocolok buat aki gitu. Aki mobil gitu. Oh, berapa harganya? 45.000. Ya. Oke, saya okein. Saya tunjukkan langsung uangnya. Ini ada uang cash tuh. Tapi nggak saya beli sekarang ya. Kunal masih pakai ego. Nanti sampai benar-benar hati saya udah ngeklik. Dan biasanya itu berhari-hari. Klik, udah baru saya berikan. Jadi jangan pernah mau di-drive sama siapapun. Oke? Bisa paham? Hoyong seblak, jangan langsung. Ada jeda. Beli ya beli aja nih seblak. Udah taruh aja. Kok nggak dimakan? Bentar, kamu masih pengen soalnya. Gitu. Kayak saya diajak apapun itu. Ayo berangkat sekarang. Sebentar, saya ambil jeda waktu. Tek. Saya ke toilet, padahal saya nggak mau untuk pipis dan lain sebagainya. Nggak ada BAK. Akhirnya yang saya pakai, daripada saya ke toilet aja, dan ini dinilai bohong sama diri saya, maka yang saya lakukan, saya wudhu. Wudhu berarti kerja tambahan. Hanya sebetulnya tujuannya adalah saya nggak mau di-drive sama siapapun. Bisa paham? Ada utusannya Akang, Bupati. Mas, Akang pengen ketemu. Iya, yang butuh siapa? Sini. Kadang saya sering kasar ke orang-orang yang memang ngerasa lebih tinggi. Hanya untuk satu, menunjukkan yang punya power siapa, saya atau Anda. Gitu. Bisa paham? Anda pun sama seperti itu. Ke diri Anda pun jangan pernah menghukum diri sendiri. Beli ya beli. Bisa paham? Selama ini kan mikir-mikir ya. Ini kan tema hari ini itu kan sebetulnya kita masih nunggu berapa orang lagi? 2. Kemungkinan telat begini sama Bu itu ada insya Allah kalau ini enggak ya. Iya. Berarti dibuka acaranya nanti ya. Iya. Biar nggak nyesel dia telat gitu. Nah ini kita tanya jawab. Terakhir saya ngobrol apa? Jangan menyesal. Senangkan diri Anda karena Anda selama ini sudah menghukum diri Anda sendiri. Banyak. Ada yang sudah paham di wilayah ini? Anda ngerasa gagal jadi ibu, apalagi? Anda selalu mengutamakan anaknya. Ibarat itu kuda liar yang harus ditundukkan. Menundukkan itu bukan dengan keras. Satu momen ketika ego itu ditekan, ya, maka atau lambat, amalan terbaik apapun itu pasti akan rusak. Karena kita masih pakai ego ya Dhamma. Gitu tuh. Nah nanti saya jelasin. Ini pemikiran teori terbalik itu yang kemudian diambil oleh para sufi. Orang-orang yang kemudian berusaha untuk zuhud. Israel, Amerika, atau Iran, yang benar yang mana? Kalau saya disuruh untuk milih, saya nggak akan pernah milih. Israel salah, Iran salah, Amerika salah. Karena mereka pakai ego. Gitu. Kita harus bela orang Islam, nggak mau saya. Mengatasnamakan agama. Ada di satu sekolah di anak saya itu karena ngelihat saya punya posisi di masyarakat, punya posisi di sini. Akhirnya Pak Ijul dulu ya yang tanda tangan anti bullying. Enggak, saya mah nggak anti bullying. Berarti pro? Enggak, saya juga ini nggak pro.
Karena saya nggak mau fokus ke sana. Abi, kumaha abi, gitu. Bisa difahami. Tapi saya tidak frontal, akhirnya saya jelaskan. Nah, selama ini kan banyak orang itu yang pengen nundukin nafsu. Enggak, saya malu selus nafsu. Kamu pengen beli apa, Su? Gitu kan. Gitu. Misal, ya, kayak saya nggak pernah nyegah istri saya untuk beli apa aja. Beli. Bahkan ada yang sampai berapa tahun ya, setrikaan tahu, yang ini tempat setrikaan, buat alas setrikaan. Baru saya keluarin kemarin. Berarti anggaplah itu sudah 7 tahun. Nggak pernah. Ini aja nggak kebuka plastiknya. Tapi saya nata dengan bismillah. Namanya nata anak kecil. Namanya juga nata orang nggak tahu tentang kesadaran yang lebih dalam. Sudah sih sabar. Nggak langsung jadi langsung gitu ya. 7 tahun. Akhirnya kemarin saya fotoin. Ini dibuang nggak? Dia diem. Karena kata-katanya sudah, ini dibuang nggak? Oke. Saya pinjem HP tukang. Mang, pinjem. Gitu. Ini dibuang nggak? Kenapa akhirnya dia telepon? Hanya karena satu. Kalau nggak setuju, kok nggak dari dulu ngobrol? Ini bagi saya mubadir nggak? Oh enggak, ini mah nggak mubadir. Tapi pesen hatimu itu tidak tersampaikan ke dirimu dari dulu. Nah, gitu. Saya setuju ke ibu. Beli 1 juta, beli 2 juta, nggak apa-apa, tahun depannya, Bu. Tapi setelah itu bagiin. Oke, biar nggak ketemu setahun lagi. Gitu. Ya, ini buat kamu. Sumpun itu tamunya harus datang siapa, itu kirim 1 wadah gitu. Gitu loh. Jadi ayo, apapun yang Anda, saya pernah ngomong kayak gini, apapun masalah itu 99% Anda yang bikin, 1% saja Allah itu nguji. Tapi orang-orang itu ngeplot dengan cara yang enak semau dia. Gitu. Kalau orang itu julid ke Anda, dapat azab ya sama. Gitu ya. Tapi kalau orang itu baik ke Anda, pro ke Anda, dukung Anda, sabar ya Jen, itu ujian. Gitu. Anda kapan bisa ngebedain ujian sama azab? Karena selama ini, yang memang ini secara garis lurusnya adalah apapun yang Anda beli, apapun yang Anda tirakati, termasuk sholat dan lain sebagainya, ketika selama masih pakai ego, Anda akan diuji. Dan itu, barang itu akan ditarik kembali. Berarti bisa ngejawab kenapa ditipu? Oke. Bukan nggak boleh beli sok. Namanya manusia, jangan sepelekan diri Anda. Anda itu bukan debu. Anda itu, ada orang Ustadz yang ngomong, Anda hanya sebutiran debu. Kok nyepelein sih? Gitu. Anda itu adalah percikan cahaya Tuhan. Allah itu maha bagir, maha santuy. Gak ngomong hal haram aja. Ngasih terus. Anda pakai yang jelek dikasih. Anda pakai untuk yang baik dikasih, ya. Kenapa Anda itu takut dengan banyak hal? Jadi beliau. Gitu. Tapi saya minta cuman tahan sedikit. Bisa paham? Kayak misalkan saya juga memperlakukan di rumah, barang apapun yang sudah keluar jangan tarik kembali. Ketika tamunya ini nggak minum, suruh bawa. Gimana tuh bawanya? Enggak, mana? Kok ngurusin? Kok saya dibikin pusing gitu kan? Iya. Iya gak? Itu mau di jalan ke kota. Minumannya nggak diminum, akhirnya tarik lagi. Iya, haus di jalan Kak. Enggak, misalkan ini
Biasanya kan ada yang kita yang tamunya nggak minum, akhirnya diambil lagi taruh di showcase. Gitu. Iya. Bagi saya enggak, barang yang sudah keluar aja. Iya. Bisa paham Bu? Bisa paham. Gimana? Hah? Kan ada tamu tuh, terus itu nggak dibawa. Bekas. Terus itu kalau nggak ditarik balik terus itu mau dibuang. Buang, buang. Mau dibuang nggak, mau dikasihin ke orang lain mah enggak. Yang pasti keluar dari kita. Iya, yang penting keluar dari kita. Sok lebar gede. Siapa yang ngeede? Diminum sendiri gitu? Ayo, itu poin berapa kalau Anda pelit itu? Itu bekas buruk makan itu. Iya, iya, Ambil bertani. iya. Ambil bertani ya. Sumohon, beneran. Bekas buruk. Gimana? Anda harus tahu nanti poin-poin minuman atau makanan atau barang apapun yang ini bekas siapa. Karena minuman bekas tempat pun itu tidak bagus. Diminum kalau Anda nggak ngerti urutan-urutannya, kalau Anda nggak ngerti tentang energi siapa yang lebih besar. Gitu ya. Kayak saya ngelarang istri saya, itu bagus ya rumahnya. Saya duduk, saya cek. Kenapa? Bekas kuburan, nggak usah. Habis itu ada ini, oh pernah ada perselingkuhan di sana, jual. Makanya jual yang second itu nggak enak, apalagi kalau istri urut ya Bu. Paham ya? Mantan, gitu udah udah janda misalkan. Anda kan istilahnya ini dapat urut ya. Urut. Kalau balik lagi ke mantan, urut. CLPK Bu. CLPK ya. Kenapa bisa jadi mantan? Makanya harus ditahu historinya. Historinya. Oke. Kalau makanya ke teman-teman yang janda-janda itu jangan nikah dulu. Sini sama saya dulu, beresin. Maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak selesai, bodoh pisan sih saya. Gitu. Terus sok tirakat kayak gini lagi. Agar satu, jangan sampai engkau menjadi orang yang meracuni suamimu. Kadang-kadang masalah kadang-kadang masalah gini loh Bu, permasalahan batin Anda belum selesai kan, masalah batin Anda belum selesai, dan akhirnya sebaik-baiknya laki-laki ini akan menjelma jadi suamimu dulu. Misalkan Anda divorce, cerai itu gara-gara perselingkuhan, maka suamimu yang kedua akan jadi seperti itu. Kalau suamimu tidak memiliki kesadaran yang penuh, maka dia akan cerai dengan Anda. Tapi kalau kemudian suamimu ada kesadaran, walaupun belang beton, dia sudah terjebak dengan perselingkuhan, maka dia coba tarik diri dulu lagi untuk tidak terjadi lebih dalam. Gitu. Bisa paham? Oke, berarti kan semuanya ulah Anda nih. Oke, tapi kan ada solusi Pak? Ada lah, ada. Saya distrak dunia Pak sampai sedih, misalkan nggak bisa ngasih ortu dan lain sebagainya. Sedih itu adalah tanda bahwasanya Anda akan naik level. Kecuali ketika Anda balik lagi ngerasa bersalah. Kalau ngerasa bersalah nggak jadi naik level. Bisa paham? Hampurannya mah tahun ini nggak bisa ngasih uang. Lu kok ngerasa bersalah sih? Yang ngatur semua itu siapa? Allah. Ya sudah gitu. Tinggal ngomong basa-basi bullshit aja gitu. Hampura mah gitu. Bismillah. Doain ya mah nanti. Dan biasanya kayak gitu saya tetap akan jadikan itu hutang. Bukan cuma ngomong hampurannya mah tahun ini nggak ngasih. Tapi saya di diri saya ini adalah hutang saya. Ya Allah. Gitu. Bisa paham, teman-teman? Oke.
ESA 114 hari datang tiba-tiba usaha naik, maka jaminan versi 1 ya harusnya dilakukan. Ada gambar Nikola Tesla di saya ajarkan dulu sekalian. Ini juga ngebahas tentang penipuan. Oke? Yang ini nih Bun, Bisa yang rahasia Nikola Tesla itu. asik. Itu Nah, ini. Yang ada titik 6-nya. Tapi ingat, ini itu baru cuman tataran frekuensi, belum yang sampai level 5. Kalau level 5 beda lagi ya Bu Maya, gitu. Nggak usah dijelasin ke teman-teman, nanti bingung. Gitu. Ya, udah ya. Yang dilihat itu gambarnya. Ada seorang ilmuwan, itu disebut juga sebagai fisikawan, dan juga disebut sebagai fisikawan dukun, fisikawan metafisika, dan ini juga melatar belakangi penemuan-penemuan teknologi Idris. Jadi dia menemukan lagi teknologi-teknologi zaman Nabi Idris. Jadi jangan berpikir zaman dulu itu zaman batu ya. Teknologi zaman Nabi Idris itu Nabi Idris itu disebut sebagai bapak teknokrat. Nabi Idris itu adalah orang yang menyempurnakan semua teknologi dari Nabi Idris. Anda pernah dengar Atlantis? Sejarah Atlantis. Begitu megahnya. Sulaiman kalah. Oke? Nah, karena itu sudah hancur, maka Sulaiman juga membangun peradaban. Tapi perbedaannya Sulaiman lebih banyak memakai versi jin. Kalau Nabi Idris, Nabi Sis itu memakai teknologi. Nah, apa hubungannya? Tesla ini merangkum semua aturan hukum yang berlaku dalam dunia. Dan di dunia ada frekuensi yang namanya 369. Nah, 369 itu kayak gimana? Apapun masalah Anda sudah terbiasa dengan sedekah ya? Ya. Anda juga terbiasa dengan amalan tirakat-tirakat ya? Maka awal Anda menciptakan usaha atau awal mengawali usaha, awal untuk berubah menjadi sesuatu lebih baik, itu frekuensinya adalah 3 Hz. Maka keluarkan 3, bahasa guru saya seperti itu. Apa ini? Misalkan, patokannya 3. 3 sama dengan 1. Misalkan, saya mengeluarkan 300.000. Itu sama dengan frekuensi 3. Saya mengeluarkan 100.000. Itu juga frekuensi 3. Nggak paham juga? Anda yang biasanya Anda ngerasa gagal dengan dunia, terus habis itu kembali ke Allah, habis itu menemukan kesenangan Anda dengan tahajud, maka jangan mulai dengan 2, 3, 4, 5. Nanti akumulasinya, kelipatannya Anda yang capek. Itu juga termasuk menahan ego. Cukup 2 rakaat saja. Terus kan? Berarti 1 sholat saja. Tapi saya mampu 2, saya mampu 3, saya mampu 4, saya mampu 5. Nanti nggak enak ke depannya. Oke ya? Berarti misalkan mengawali usaha Anda mengeluarkan 300 atau mengeluarkan 100.000. Maka kelipatannya berapa? 6 itu apa? 6. Frekuensi keseimbangan, atau dalam bahasa yang lebih familiar adalah bahasa yin yang, gelap terang. Orang itu memiliki potensi berhasil, dan orang juga memiliki potensi 50% gagal.
Bisa paham? Maka keluarkan 6. Kalau tadi 3, maka sekarang keluarkan 6. Untuk jatah gagal. 3 untuk jatah gagal, terus 3 untuk jatah keberhasilan. Ibaratnya kayak gini, ketika saya punya uang 1 kuadriliun, nggak usah ngomong kuadriliun, saya punya uang 100 M, ada calon bupati itu 2, maka saya tetap memihak dua-duanya. 1 50 M, yang 1 50 M. Siapa yang menang kira-kira? Saya lah. Karena siapapun bupatinya, saya kan investornya, rakyat. Bisa paham? Oke? Tapi kan Pak rugi 50 M. Kata siapa? Cashback-nya lebih gede. Anda udah paham rahasia ini ya? Lah iya. Ya, gagalnya 50%. Berhasilnya 50%, ya sudah saya dua-duanya. Makanya ada yang namanya teknik 6 Hz frekuensi. Jadi ketika Anda ingin menyeimbangkan usaha Anda, menyeimbangkan keyakinan Anda, keistiqomahan Anda di tahajud, kalau tadi cuman satu sholat tahajud, berarti cuma 2 rakaat, untuk menyeimbangkan berapa? 4 rakaat, berarti 2 sholat. Gitu tuh, bisa paham? Usaha juga gitu, ketika Anda ingin menyeimbangkan, wah udah bagus nih, seimbangkan. Menyeimbangkan itu bukan berarti stuck kayak gini, tapi naik growth. Tadi 100.000, ya naikin 200.000, gitu lah. Bisa paham? Selama ini nggak dipakai ini teh. Jadi rahasia, bukan rahasia umum, rahasia yang kemudian nggak dibongkar. Bisa paham? Ada pertanyaan? Anda punya anak 1, seimbangkan berarti jadi anak 2. Apapun itu. Ada pertanyaan? Masih bingung? Kalau kembali kepada zakat, itu kan dalam pengalaman menunjukkan untuk memperbaiki diri kita, berarti tidak disikat. Kan kalau di kan 2,5%, tapi kita 10%. Nah, kita untuk menyeimbangkan berarti 2 kali lipat jadi. Yap. Karena bagi saya nggak ada zakat 2,5%. Ini mah batas terendah banget. 2,5% teh. 10. Kalau memang mampu, gitu kan, Saya biasanya menganjurkan 10%. Kalau kita ngitung 2,5%, Anda nggak bisa backup apa-apa. Itu zakat pribadi Anda. Jadi 20%. Iya, betul. Dari 10 ya ke 20. Bisa paham? itu terasa sekali. Jadi pegangnya itu 3, 6, 9. Menciptakan, mengawali semua hal berarti dari 3. 3 sama dengan 1. Kalau Anda itu, ini cuman kelipatan ya, 3, 6, 9, berarti kan 3, 3. Oke? Kalau saya mulainya dari 1, Pak, ya 1, 2, 3. Tapi nggak ada ngawali dari 1. Ngawalinya 10, 20, 30. Ada kan di bawah? 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz. Makanya taraweh berapa rakaat? Yang MU Muhammadiyah Muhammadiyah 11. 11, dilebihin 1. Witir itu berapa? Witir, sebetulnya witir itu 1. Berarti berapa?
3, 2, 3. Sholat tarawehnya berapa? Tanpa witir. 20. NU ya sama. 8. Oke. Witirnya 3. Kenapa kenapa apa namanya? Dijadiin 3? Enggak, bener Bu. Bener. Enggak, jangan ganti-ganti. Syariat. Pertanyaan saya, kenapa kok nggak 1 aja? Kalau satu Pak, berarti cuma 9 ketemunya. Padahal batas aman itu 10 Pak, frekuensinya. Maka ditambahkan. Jangan sampai ngerubah syariat. Maka witir 2. Kumaha 2? Gitu ya, harus 3. 1, 3 gitu kan? Kembali ke metode awal frekuensi. Kalau 3, nggak bisa ya 1. 1, 3, 6, 9, 10. Gitu. Tapi kan pengawalan untuk penciptaan itu nggak ada 6, 9, dan lain sebagainya. 1 ya nggak ada, cuman ada 3 dan 10. Masih bingung? Ini ngomong tentang diretmatika amaliyah. Waktu itu saya belajar harusnya teman-teman SMP itu paham. Tapi beruntungnya ini ibu-ibu, makanya kan bukan teman-teman SMP ya. Jadi lupa ya Pak. Gitu. Ada mata-mata dunia itu tercipta secara detail. Allah menciptakan secara detail. Ada yang namanya diretmatika amaliyah. Di browsing nggak akan ada. Karena biasanya hanya profesor matematikawan saja yang paham tentang amaliyah. Amaliyah itu diciptakan dari diretmatika Fibonacci. Nah, angka semua penciptaan itu diawali dari 3. Kalau nggak 3, 10. Dah. Makanya kenapa taraweh itu nggak bisa. Ya, harusnya cuma 3 kalau mau. Berarti nggak ada taraweh, berarti Pak cuma witir Pak 3. Ya kalau mau taraweh 2, witir 1 jadi 3. Tapi itu dari mazhab dari mana? Makanya nggak ada. Sudah nggak usah. Kalau saya biasanya kan taraweh juga pernah 20, 40, 41, 60, tapi nggak usah gitu. Ini mah iseng aja sih, cuman ngelatih anak saya nggak tidur, biar dia tidur, olahraga yuk malam gitu. Ayah ngapain? Taraweh. Karena saya jarang taraweh di masjid. 1, karena saya gampang haredang. Jadi pilih-pilih masjid-masjid yang harus ada AC-nya. Gitu. Beda. AC portable ya. Gitu. Jumatan pun selalu nyari masjid yang ada AC-nya. Itu juga daerah Lanut sana ada AC. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita kembali ke amalan kita, tirakat kita. Kalau bisa, untuk mengawali semua usaha, untuk mengawali kebersyukuran, untuk mengawali keistiqomahan kita dalam apapun itu, berarti dimulai dari 3. Kalau nggak bisa mentok-mentoknya berarti 1. Tapi 1 itu sebagai bahan latihan. Karena frekuensi yang ada cuma ada 3 Hz dan 10 Hz. Berarti kalau itu berapa? Berarti 300 ribu, 1 juta. Oke. 100 ribu ada sih, cuman latihan gitu kan. Tapi ini abaikan. Kalau memang nggak masuk di logika, ayo coba berpikir secara logika. Bisa, paham.
Bingung? Ada pertanyaan? Pak, maksudnya ketika kita dapat penghasilan, ketika dapat laba, berarti keluarkan dari situ atau hitungannya bukan dari situ? Boleh. Berarti saya jawabnya ini bahasa boleh itu terserah gitu. Karena kalau bagi saya sedekah itu kapan saja. Kalau di aturan main saya yang saya lakukan pribadi, saya nggak pernah nunggu dapat uang. Gitu. Kayak misal apa? Ada yang salah? Enggak, mau pinjem buat Oh iya. Saya mengawali usaha berarti saya keluarkan sedekah. Saya punya modal 40 juta berarti saya keluarkan 4 juta. Setelah dapat laba, saya cek bukan omset ya. Awal dulu bukan omset, saya itu langsung ke margin bersih. Net profit saya segini, saya keluarkan lagi 10%. Dah. Kalau sekarang saya hantam itu tidak dengan margin, tapi saya hantam dengan omset. Omset saya berapa? 1M, berarti saya keluar 100. Bisa paham? Gitu. Jadi kapan aja terserah Anda. Ingat, Anda mengeluarkan sedekah itu juga sering kali pakai ego. Apalagi dalilnya keras Pak, jelas dari guru saya. Ketika engkau nggak ikhlas, maka keluarkan, jangan nunggu ikhlas, gitu. Bisa nggak? Bener nggak itu? Bener. Cuman untuk tataran awam, tapi untuk masuk ke wilayah lebih tinggi, saya biasanya, saya ikhlas nggak ikhlas tetap saya tahan kok uangnya. Keluarin sekarang, sebentar. Ini yang ngedrive saya siapa? Ruhani kah atau ego? Oh itu pasti ruhani kalau yang baik-baik kela. Sebentar, Anda jangan langsung berpikiran gitu. Setan itu nggak pernah nguji itu dengan cara yang kasar-kasar, yang lembut-lembut kok. Akhirnya saya taruh lagi. Taruh tapi bukan untuk dimasukin ke saku lagi ya. Taruh lagi. Saya senyumin aja. Ego saya ya Allah masih gede. Udah, saya taruh itu sampai berapa jam. Saya aktivitas yang lain, habis itu tiba-tiba ngeklik. Berangkat. Saya berangkat langsung. Gitu. Oke? Jadi saya nggak bisa jawab ya Bu ya. Bu Ani mau Ngeklik jawabnya. akhir Ngeklik dulu jawabnya. Berarti maksud Bapak ketika udah niat memulai usaha langsung aja keluarin. Jangan nunggu pemikirannya dan nunggu dari belakang. ini Pak, salah mungkin ya Pak. Jadi tidak harus selalu dari penghasilan. Uang dari mana? Itu misalkan atau setiap mau memulai sesuatu apa dikeluarkan dulu. Kalau di sini Tesla ngomong mengawali, berarti nggak nunggu Di luar dari Hasil. yang kita hasilnya, ya beda lagi sedekahi. Kalau saya gitu. Nah kita sudah berupaya, nih, udah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun usaha kita. Gini lagi. Ya perlu seimbangkan. Daripada ini rugi atau omset sepi, mending jatah gagalnya saya bawa, jatah berhasilnya saya bawa. Nih, keluarin, selesai. Omsetnya biasanya 10 juta omset. Atau anggaplah labanya Anda 10 juta. Turun jadi 5 juta. Saya akan keluarkan 6 Hz itu. Walaupun hari ini, bulan ini saya puasa. Gitu kan. Jadi saya puasa penghasilan saya dong. Biasanya megang ini 9 juta, misalkan. Atau karena ini omset turun 5 juta, berarti saya harus mengeluarkan berapa nih? 10%, 500. Harusnya kan posisinya berarti saya pegang 4,5. Saya
kasih lagi 500-nya. Setan ini. Keluarin 1 juta, jadi saya cuma pegang 4 juta. Tapi saya 1 juta itu saya tahan dulu. Gitu, ego saya masih main. Gitu. Bisa paham? Tapi Pak, Mm-mm. awalnya omsetnya tinggi banget. Ah. Pak, ya. Ah. Tapi kan biaya biaya admin dan yang lainnya juga tinggi gitu. Iya. Jadi profitnya sedikit. Jadi ngejurus ke bisnis nih. Terus gak apa-apa. Jadi profitnya sedikit. Omsetnya turun. Heeh. Biaya yang lainnya itu rendah. Mm. Profitnya justru lebih tinggi. Itu gimana Pak? Ya tinggiin. Tapi pengen naik lagi omsetnya, tapi kan profit yang tinggi, pengeluaran juga sedikit, itu gimana? Oh, ukuran bikin nih bisnis olangan, sistem-sistem olangan. Nah, cara naikin omsetnya kita gimana? Iya kayak gitu kemarin. Udah biaya iklan juga tinggi gak masalah. Berarti kan ada sesuatu yang memang diperbaiki yang di luar kuasa kita. Bikin sistem sendiri, maka kita bisa menekan tuh BOP-nya, biaya operasional. Tapi kalau misalkan ini sistem orang lain kan, jadi ngomongin ke bisnis ibu berarti ya, ke platform, Shopee dan lain sebagainya, iklannya gede tiap hari, maka omset juga naik ya. Tapi profitnya kecil. Karena habis sama admin. Kalau sekarang omsetnya sedikit, Mm-mm. biaya adminnya sedikit, profitnya justru tinggi, tapi egonya itu pengen omsetnya tinggi. Iya, makanya bingung kan, Bu. Iya deh. Bikin sistem sendiri, makanya bikin sistem sendiri, nggak usah ikut Shopee, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? 1, berarti berapapun yang Anda dapatkan, ya untuk menyeimbangkan. Kalau pakai otak kita nggak bisa, akhirnya ya pakainya cuma pakai 6 horse. Berarti 2 kali lipat. Saya dulu diajarkan awal sama kakek saya seperti itu. Habis itu sampai mentok sekarang itu, berarti uang yang saya keluarkan itu 90% dari penghasilan. Tapi 10% apakah bisa mengcover semuanya? Bisa kok. Karena ego saya juga bermain. Saya harus dapat tuh. Balik lagi 100%-nya. Tapi 100%-nya nggak saya cari dengan cara yang ugal-ugalan. Santai banget. Oh dapat gitu. Di luar nalar kan? Kalau beda dulu pertanyaannya. Boleh nggak sih Pak? Bebas. Bebas. Saya itu lagi dalam kondisi apapun yang terjadi gitu Pak. Biasa. Menyalahkan diri sendiri nggak? Enggak. Atau pasrah atau nyerah? Tak antara kalau nyerahnya sih enggak. Tapi kayak gini, kan saya punya rutinitas yang tiap hari apa gitu. Terus rutinitas itu keluar dari jalurnya atau enggak dilakukan. Atau enggak anak-anak tuh melakukan kesalahan. Nggak ngerasa bersalah tapi? Enggak. Ayo. Terlampau itu tak kenapa. Mohon, berarti itu fase di mana Anda itu posisinya berusaha untuk memahami diri. Nggak apa-apa, ikuti aja. Nerimo aja. Mohon. Suami baik. Alhamdulillah. Suami cute. Tumben gitu. Entah ya Bu. Oh iya sudah. Nah gitu. Itu fase di mana Anda nanti akan mengalami transaksional energi. Jadi posisi orang mau diangkat itu posisinya lempeng weh. Gitu. Oke ya. Pak, saya jualan ya Pak. Guys. Online itu penghasilannya alhamdulillah 500 lah sehari. Kadang udah berapa hari ini penghasilannya menurun gitu Pak. Apakah harus mengeluarkan sedekah sesuai dengan apa namanya omset, apa harus nambah di modal?
Kok nanya gitu ya? Bebas Bu, bebas. Bebas. Kalau bagi saya haram menginjek modal. Bagi saya. Oke, kecuali modal itu memang dibutuhkan sama beberapa orang. Nah, lebih sulit. Yang jadi masalah ke sana ya kita teh. Nggak usah dibahas. Jadi gini, saya itu padahal kita kan zaman ngomongnya itu sederhana. Jadi teman-teman malah fokusnya ke omset bisnis tak. Gini. Gara-gara gitu tak. Dapat biasanya 500 Bu Sarifah teh. Akhirnya dapat cuma 300, ya kan? 300 kalau saya ngambilnya 30.000 untuk sedekah. Tapi karena saya itu nggak mau dalam ini bisnis tekiwai, akhirnya khusus hari itu saya ngambil 60.000. Gampang kan? Sudah, nggak usah ngomongin modal kayak gitu. Ribet. Yang lain pada bingung tak? Gitu. Mohon, ini pun bukan hanya dalam wilayah usaha, tapi apapun yang Anda mau rubah. Yang biasanya nggak pernah sholat tahajud, tapi itu pengen sholat tahajud, hijiwe, satu aja, jadi 2 rakaat toh. Nanti ketika Anda memang sudah rutin tahajud, naikin ke 4, udah gitu. Sekarang mulai perhatiannya ke anak teh lebih dalam. Saya pakai teorinya manusia memanusiakan manusia gitu. Oke, udah. Ya, pakai teori itu berarti 1 jam berkualitas. Udah mulai. Nanti ketika Anda pengen naikin upgrade, fokus lagi. Saya harus gimana? Bingung kan dengan teori? Gak usah pakai teori. Tinggal naikin aja dari sejam ke 2 jam. Selesai kan Bu? Clear. Anda pengen puasa HP sejam. Sudah. Akhirnya pengen meningkatkan apa yang salah dengan diri saya agar saya lebih berkualitas. Naikin ke 2 jam. Selesai kan? Udah. Gak usah pakai teknis-teknis tadi. Jadi yang lainnya pada bingung. Bisa paham? Ini nggak datang-datang yang satu teh ya. Belum. Oke, nggak apa-apa, sabar. Apalagi, udah sampai di sini paham? Terserah. Mau yang spesifik bisa, mau ke yang. Tapi sedekah pun itu juga salah. Apa yang salah? Anda ngasih 1 orang, Anda prinsip-prinsip itu kadang-kadang salah. Bersedekahlah pada orang-orang yang terdekat Anda, utamakan keluarga. Utamakan. Itu ulah Anda kan? Karena Anda nggak punya ilmunya masih cuman koma di situ, Anda bikin masalah lagi, gara-gara sedekah. Akhirnya tiap bulan Anda ngasihnya ke sana. Akhirnya di bulan keberapa Anda nggak ngasih. Omset Anda lagi bagus-bagusnya, tapi gara-gara Anda ingin ada yang lebih butuh. Akhirnya Anda ganti ke orang yang lain. Berubah. Salah ya Tante? Atau benar? Salah. Yang biasa, tapi yang biasa juga salah. Karena gini, biasanya kalau orang itu disedekahin 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu biasanya makasih ya, bersyukur. Keempat, itu kewajiban. Mana jeng, kebersyukuran dia udah nggak ada. Tapi ngerubah juga salah. Bisa paham? Yang harus Anda lakukan apa sebetulnya? Kalau saya akhirnya mendidik orang yang sedekah, saya nggak mau ngasih cuma-cuma ke dia.
Sampai mentalitinya benar-benar itu bagus. Makanya saya kumpulin yang sepuh-sepuh teh. Harusnya Anda yang ngasih ke saya. Bukan saya yang ngasih Anda. Ucapan Anda itu seket. Gitu. Ada janda-janda. Saya punya janda itu sekitar 27-28. Gitu. Anak-anak yatim ada lah segitu. Jadi kisaran sebulan bisa di angka 120. Tapi bukan uang saya doang, enggak gitu. Uang-uang orang gitu. Anggaplah gitu titipan. Tapi saya nggak mau kemudian ngasih itu secara cuma-cuma. Janda-janda gitu. Kasih cashback ke saya apa? Saya bisa paham. Mas butuh uang? Enggak, saya nggak butuh uang. Kalau saya butuh uang, Anda nggak saya kasih. Saya. Butuh apa? Mau saya didik. Akhirnya saya didik lah. Bisa paham? Nah nggak mungkin ya kita ngomong ke saudara kayak gitu, Bu. Iya. Mana cuma 300 ngasih per bulan. Hayo, hayang kia-kia. Gitu kan. Maka bagi saya menghindari keluarga. Kalau saya kasih ke keluarga, itu saya tidak menuntut apa-apa. Walaupun memang akhirnya menjadi kewajiban. Bisa paham? Jadi Anda jangan sakit hati ketika nanti di satu momen, ketika Anda kekurangan, dia tidak bantu. Bisa? Oke. Bisa paham ya? Karena orang berbuat baik itu si malakamah. Bagi Anda, bagi saya enggak. Gitu. Makanya saya sentuh sini. Gitu. Saya cuma mewakili rasa prihatin Anda dengan diri Anda. Oke? Dibantu salah Pak, nggak dibantu kemana. Karena bagi saya, aturan main di dalam diri saya punya batasan, saya tidak akan bantu keluarga ketika dia hanya orang-orang yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berubah, tidak mau ini gitu. Kan nggak usah dibantu. Kejam, biarin, biar saya senang. Anda kan sering gara-gara aku karunia, kita kan keluarga, kita gini-gini. Anda yang ngasih saya. Kayak kemarin ada yang nanya, Pak selama ini saya bayarin listrik ibu saya. Di rumah ibu saya itu ada kakak saya sama kakak ipar dan ponakan. Gara-gara tahu listrik itu bulanan itu saya yang bayar, biasanya cuma 400.000, sekarang bengkak 1 juta lebih. Saya akhirnya nggak mau Pak, nggak mau bayar lagi. Salah. Yang ngejebak diri Anda untuk kemudian bayar listrik siapa? Anda. Kenapa nggak di ini? Makanya kalau mau sedekah juga mikir gitu. Ikhlas sekarang belum tentu ikhlas di kemudian hari kan gitu. Makanya saya ajarin nahan dulu. Habis itu ngomong perjanjian ke diri. Apapun yang terjadi nanti dengan sedekah ini, uang yang ini yang saya keluarkan, tidak perlu saya harus menghakimi semua hal. Oke, keluarin nggak usah dipikir. Bisa paham? Makanya kan tadi ke ibu kan saya ngomong, terserah ibu mau ngasih siapa aja. Kan ilmu kita beda-beda. Tuhan kita juga beda-beda ya. Tuhan saya dengan Tuhan Anda beda loh. Gitu. Bisa paham? Nah, kecuali yang memang mau spesifik. Kia. Bagi saya haram hukumnya untuk diri saya mengharamkan. Untuk kemudian berpindah ke lain hati. Maka ketika saya mensedekahi orang itu, sampai dia nanti meninggal pun, saya tetap sedekahi dia. Ketika ada saudara saya yang butuh, nomor 2, antrian, waiting list ya. Gitu. Bisa paham? Oke? Jadi ngomong ke sana kita balik lagi fokus. Baru kemudian penyempurnaan. Penyempurnaan itu adalah 9. Berat enggak? Dari 3, 6, 9. Nah, penyempurnaan ini siapa yang menentukan? Jangan pernah menentukan sendiri.
Tapi yang menentukan ini adalah Allah, Rasulullah, atau momentum besar yang akhirnya dihadirkan. Sinyal lo eta teh, misal Anda biasanya ngeluarin itu 1.000.000. Akhirnya pengen menyempurnakan, di bulan itu Anda jadi 2 juta. Udah cukup sekali saja. Oke? Sekali. Ketika Anda sudah merasakan bagus, itu sebagai pijakan, akhirnya 2 juta itu jadi kembali ke 3. Bisa paham? Untuk penciptaan. Yang awalnya cuma 1.000.000, akhirnya Anda satu momentum bulan itu jadi pengen ngeluarin 2 juta. Ketika Anda ngerasa itu Anda ngerasa nih, bulanan Anda udah oke, maka jadikan 2 juta itu kembali ke awal. Bukan 6, tapi itu jadi 3. Oke? Balik lagi. Karena Anda kapan itu menentukan 9? Momentum yang diciptakan oleh Allah. Berarti misalkan Anda ini 2 juta nih awalannya. 2 juta kelipatan ke 9 berapa? 8. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan membawa masalah 8. Boleh nggak pinjem uang 8 juta? Eta teh berarti Anda diangkat oleh Allah. Ya sudah, saya hutangin. Tapi akadnya adalah hutang. Tapi satu, nggak boleh Anda minta. Anggap itu sedekah. Sedekah pun sama. Seperti itu. Kalau Anda mengawalinya dari 1 juta, momen penyempurnaannya berapa? 2 juta. Berarti nanti Allah menghadirkan orang yang pinjam itu 3 juta. Bisa Pak? Bisa sama ya Pak. Ya sama kejadiannya kemarin-kemarin. Iya, kayak gitu. Itu pun sama ketika Anda itu ingin memberikan quality time ke anak 1 jam, maka Allah akan suatu saat akan mengangkat dirimu sampai bisa melakukan itu 3 jam. Oke? Nah, semua perilaku kita itu memiliki landasan ilmu, maka hadirkan ilmu itu. Oke, udah. Gak ada pertanyaan ya? Saya mumet kalau diajak ngomong uang ya. Pusing. Lagi. Kalau misalkan mengawalinya untuk tirakat itu di waktu atau di misal 3 treatment dulu, nanti setelah itu 6 treatment, atau kualitas waktunya? Yang punya diri siapa? Kamu kan? Teteh kan? Sudah. Kumaha gitu. Kecuali tiba-tiba Anda langsung dihentak sama guru Anda untuk langsung 3 treatment. Gitu. Berarti ada sesuatu yang mau dilurusin di situ. Ya, jadi cuman Allah, Rasulullah, guru. Udah, orang tua enggak masuk. Orang tua kadang-kadang masih kadang gini. Jadi kalau guru biasanya cek lagi gurunya itu masih bermasalah enggak, belum beres enggak. Kalau belum beres enggak usah. Itu ya. Kalau kenapa saya itu pusing kalau ngomongin uang? Karena saya udah nggak mau ribet sama uang. Saya dapat apa aja kasihin ke istri. Bagi saya cuman rokok, kopi aman, udah selesai. Kalau nggak ada kopi, bingung saya ya. Kayak orang nggak punya tongkat gitu, pegangan. Bukan sakau, Bu. Saya punya rokok banyak juga nggak pernah saya ambil semua, bakar semua juga. Saya bakarnya satu-satu ya. Jadi kadang-kadang sebungkus itu bisa 3 hari 4 hari kok. Jadi kan saya nggak pernah terlalu ini. Jadi cuman tak, kecuali memang ada momentum saya ngelihat wajah teman-teman sudah berubah jadi
Jadi itu gitu dah. Jadi apa Pak? Ada yang Sekarang auranya udah beda. Yang kemarin kamu sekarang biru gitu. jadi tiba-tiba ngelihat ada babi, ada anjing, ada. Saya nggak mau lihat Anda dengan versi itu. Saya pengen lihat Anda versi dengan yang seperti itu. Walaupun dengan keadaan gini, saya sering tidak bisa lihat wajah Anda. Karena aura Anda ngebling gitu. Nah. Terima kasih. Oke, kadang dari jauh itu udah nggak bisa lihat. Udah, siapa? Biasanya saya nanya ke istri, siapa? Oh, Bumi ya. Bisa paham. Serap. Serap itu kan bisa yang serap hitam sama serap putih gitu kan. Atau warna-warna bling. Gitu kan. Kayaknya bagi saya, ya sudah. Lebih baik saya lebih banyak menghindar dari orang. Bisa dibilang saya nggak hormatin, nggak senyum, nggak apa. Ya nggak bisa lihat sopo gitu. Anda senyum juga nggak kelihatan kan? Gitu. Oke, bisa paham ya? Oke, kita kembali ke ini, kita masih prolog ya, belum buka acara ya. Mendapatkan keberlimpahan. Ini Esa 114 hari datang tiba-tiba usaha, maka udah ya diajarkan tadi ya. Yuk mulai dengan sedekah 369 gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga mendapatkan keberlimpahan namun sakit-sakitan. Allah itu adil, ada yang dikasih kesehatan tapi nggak dikasih harta ya. Nah, Bumia nanti sampaikan ke temannya untuk mulai ngambil jatah versi yang Bumia tahu ya. Itu kalau teman-teman yang NPT 1 sampai 4 nggak usah tahu lah, ribet nanti. Karena kalau dengan 369 nggak akan ke cover tuh, gitu. Jaminan. Karena harus ada yang namanya kita mengambil jatah, meneruskan hal-hal yang dilakukan oleh orang tua. Gitu. Tanyakan gurunya siapa, ayo dipilih guru-gurunya teh. Kalau bisa cari guru itu yang memang bukan akhirnya menjadikan pemberian kita itu kewajiban. Gitu. Dicek lagi seperti itu. Pelan-pelan tapi nggak boleh buru-buru. Besok kelat sebentar, gitu ya. Nah, kayak gitu Bu, sakit-sakitan itu tanda bahwasanya sebetulnya banyak sekali yang salah, offset. Gitu. Sekarang udah bisa mulai nangis sedikit. Asik. Saya tahu kok orangnya. Gitu. Walaupun Bumi yang nggak ini, tiba-tiba barusan twing, oh eta, ya sudah apa. Ya. Apa yang dikeluarkan itu ternyata sedikit dari apa yang gitu. Dan saya sudah bilang itu ke seseorang, suruh tambahin, nggak akan bisa segini mengcover semua hal. Gitu. Ngomongnya gimana ya? Saya cuma nyampein gitu. Dah selesai seperti itu.